Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, hari ini saya ada di halaman belakang Full Cup Coffee. Jadi untuk teman-teman yang sudah biasa ke kedai kopi Full Cup Grand Depositi ya, lebih tepatnya di Ruko Arcade Blok B nomor 5, kami punya halaman belakang untuk smoking area dan itu ada di pinggir kali. Jadi teman-teman sambil ngopi, sambil dengerin suara air mengalir gitu ya. Lalu kadang-kadang juga ada bunyi-bunyi unik gitu yang bisa teman-teman dengarkan juga. Oke. Nah, hari ini saya akan membuat salah satu menu. Jadi ceritanya saya akan berbagi resep gitu ya, share resep salah satu menu kekinian, masih seputar kopi susu sebenarnya, tetapi untuk yang hari ini kita akan tambahkan flavor dan yang akan saya pakai adalah karamel. Jadi boleh dibilang ini adalah kopi susu karamel atau karamel latte gitu ya, karamel cafe latte. Nah, untuk bahan-bahan ini sudah saya siapkan. Yuk kita lihat apa saja yang diperlukan untuk membuat kopi susu karamel atau karamel coffee latte botolan gitu ya, literan. Jadi yang pertama, kita tentu saja membutuhkan sirup karamel. Saya menggunakan merek yang ini. Teman-teman bebas mau menggunakan merek yang ini atau yang lainnya, nggak ada masalah. Tidak ada kewajiban soal itu. Yang penting ya, karakter rasanya itu bisa dikalibrasi dan cocok. Kemudian yang kedua, kita butuh susu UHT. Saya menggunakan merek yang seperti ini. Teman-teman bebas juga mau menggunakan merek yang apapun gitu ya, yang penting cocok. Oke, berikutnya ini ada kopi. Saya menggunakan espresso single sebanyak 3. Jadi ini kapasitasnya adalah sekitar 30 mili ya, dan dikali 3. Terus yang terakhir sudah disiapkan creamer. Oke, ini ada 30 gram creamer. Yuk kita langsung buat saja. Nah, ini untuk urutannya bebas gitu ya, tidak harus mengikuti yang ini. Oke, nah saya akan mulai menuang sirup karamel. Oke, berapa jumlahnya? Antara 50 sampai 60 gram. Karena ditimbang ya. Oke, belum. Oke, sedikit lagi. Oke, coba lihat, dikit lagi. Oke, good. Ini saya pakai ya, tadi saya sarankan ya antara 50 sampai 60. Ini saya pakai 56. Oke, berikutnya kita akan tuang kopinya single espresso sebanyak 3. Jadi kurang lebih yieldnya total gitu ya, ada 30 mili kali 3. Tuang saja semuanya seperti ini. Oke. Berikutnya ini ada creamer ya. Creamer ini fungsinya untuk meningkatkan body, membuat creamy, mouthfeel-nya biar dapet dan supaya nagih gitu ya. Tuang saja semuanya. Oke, 30. Nah, yang terakhir adalah susu UHT. Bang, susunya. Oke, kita akan coba. Bang, belum ya? Oke, sip. Ini 350. Jadi, lalu kita akan segel seperti ini sampai bunyi ya. Nah, oke. Ini berarti sudah tersegel. Nah, untuk mempercantik tampilan bisa kita kasih identitas gitu ya, dan ditali seperti ini. Oke. Ya. Oke. Hampir jatuh. Jadi ya seperti ini. Ini adalah karamel coffee latte atau kopi susu karamel.
Oke, dan ini sangat laris dijual. Ya, kapasitasnya adalah 500 mili atau setengah liter. Nah, untuk teman-teman yang ingin membuat misalnya dengan kapasitas 1 liter, simple, berarti semua bahan-bahan yang tadi tinggal dikali 2. Kan ini kan setengah liter ya, atau 500 mili. Nah, untuk teman-teman yang ingin membuat 250 mili, simple juga gitu. Resep yang tadi, formula yang tadi, gramasi yang tadi gitu ya, volume yang tadi, itu tinggal dibagi 2. Jadi kalau mau bikin 1 liter kali 2, kalau mau bikin yang 250 mili gitu ya, dibagi 2. Ya, seperti ya teman-teman. Kocok. Nah, cara menikmatinya ini kan sebaiknya disimpan di showcase, chiller atau kulkas gitu ya, dan bisa langsung diminum dari botolnya. Kalau mau ditransfer misalnya ke cup, nggak ada masalah. Oke, misalnya seperti ini ya. Saya sudah siapkan cangkirnya. Kita akan coba. Oke, dan kita akan bandingkan dengan yang dikasih es. Oke, ini kurang banyak ya. Oke. Oke ya, kita akan coba. Oke. Oke, menarik. Teman-teman, ketika dicoba gitu ya, yang satu ditambahkan es dan yang satu tidak gitu ya. Kalau saya sendiri ya pribadi, saya lebih menyukai yang tidak ditambahkan es. Sebenarnya meskipun ini tidak ditambahkan es ya dan baru dibuat, ini masih tergolong cukup dingin karena susunya ini kan disimpan di showcase, chiller ataupun kulkas. Jadi relatif masih bisa dinikmati kesegarannya gitu ya. Untuk yang ini di awal saja ya, esnya memang lumayan banyak gitu. Agak cenderung turun gitu ya untuk bodinya. Iya, kalau saya lebih suka yang tidak ditambahkan es. Akan sangat menarik, akan lebih mengesankan gitu ya. Kalau ini disimpan di kulkas, chiller atau showcase dan kita bisa minum. Nah teman-teman, banyak teman-teman yang bertanya kenapa nggak 1 liter saja bang? Di samping resepnya cuma tinggal dikali 2 saja ya buatnya, ada satu hal sebenarnya yang ingin saya tularkan ke teman-teman. Dengan kapasitas 500 mili atau setengah liter, ini customer bisa bawa kemana-mana gitu. Kalau yang 1 liter kan biasanya di stok di rumah, diminum bersama keluarga. Tapi kalau untuk yang seperti ini nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil gitu. Nah, biasanya kami menjualnya dengan harga 50 sampai 60 ribu. Kalau untuk modal ini saya hitung-hitung sekitar 17.000 sampai 18.000. Jadi masih lumayan lah ya untungnya. Nah, saya pernah uji coba gitu ya untuk kualitas atau hasil yang terbaik. Ini usia 3 hari di kulkas, showcase atau chiller itu masih enak banget, masih enak banget. Nah, setelahnya apakah bisa diminum? Masih bisa gitu. Tetapi ada perbedaan meskipun tidak terlalu signifikan jika hanya berbeda hari, misalnya sehari, 2 hari gitu ya. Nah, tim saya pernah mencoba gitu, 2 minggu nggak ada masalah. Tetapi untuk konteks jual beli tetap akan sangat disarankan dikonsumsi sesegera mungkin. Ya, saran saya adalah 3 hari setelah proses pembuatan itu adalah kondisi terbaik. Ya, kondisi peak gitu loh. Nah, kalau teman-teman mau terbaik ya itu 3 hari di awal. Nah, setelahnya itu nggak apa-apa sebenarnya ya, diminum saja gitu. Yang penting kalau diminum sudah kerasa nggak enak, agak basi dan seterusnya, jadi buang saja. Biasanya itu sudah berminggu-minggu. Oke ya teman-teman. Untuk yang ini, yang tadi saya buat dan saya rasakan, ternyata karakter rasanya itu masih balance gitu ya. Menikmatilah masing-masing bahan yang kita gunakan. Jadi karamelnya itu masih on point, kopinya juga nggak ketutup, milky-nya dapet gitu ya. Terus creamy-nya karena ada faktor creamer itu juga melengkapi kopi susu karamel yang kita buat. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya resep ini dikira bermanfaat, silahkan dicontoh. Tapi satu hal, ada kemungkinan perbedaan rasa karena satu ya
bahan-bahan bisa berbeda. Jadi kalau mau sama persis, ya gunakan bahan-bahan yang sama dengan takaran yang sama. Lalu untuk satu hal, untuk kopi, ya kebetulan memang kami berniat untuk menjual. Nah, insya Allah minggu depan sudah tersedia di Tokopedia, yaitu di Full Cup, ya. Nanti teman-teman bisa yang tertarik nih bisa beli di link kami Tokopedia Full Cup. Nah, nanti di deskripsi akan saya sempatkan untuk menuliskan linknya kalau teman-teman tertarik. Nah, untuk creamer bebas mau menggunakan creamer apapun. Di Indomaret, di Alfa itu ada ya creamer tapi cukup mahal ya, mereknya kalau nggak salah Max. Bisa juga merek-merek yang lain, bebas, nggak ada masalah lah soal itu. Nah, untuk ini juga banyak di marketplace Tokopedia, Shopee ya, banyak banget. Sama dengan yang ini juga banyak banget yang jual gitu ya. Tinggal kopinya kalau mau disamain nanti bisa apa namanya membeli yang kami jual di Tokopedia. Insya Allah minggu depan sudah tersedia ya. Oke, selamat menunggu dan bereksperimen. Semoga ini ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Enak ya?